Hai minasan, selamat datang kembali di channel Kuma-kun. Channel yang ngebahas semua hal tentang Jepang, mulai dari bahasa, budaya, sampai persiapan kerja di negeri Sakura. Di video kali ini, kita akan bahas buku penting banget buat teman-teman yang mau kerja di bidang pertanian di Jepang, yaitu Nogyo Gino Sokutei Shiken, atau kalau dalam bahasa Indonesia, Ujian Evaluasi Keterampilan Pertanian. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Nah, buku ini dibuat sama Dewan Pertanian Nasional Jepang, dan ini versi bahasa Indonesianya loh. Jadi buat kamu yang pengen ikut ujian ini, dijamin bakal lebih gampang dipahami. Di bawahnya ada gambar petani muda dari berbagai negara yang semangat banget. Itu artinya, kamu juga bisa jadi bagian dari pertanian Jepang. Apa sih tujuan buku ini? Buku ini jadi panduan belajar supaya kamu bisa ngerti cara kerja pertanian di Jepang, siap menghadapi ujian keterampilan, dan pastinya, siap kerja di ladang atau kebun bareng orang Jepang. Jadi, buat kamu yang bercita-cita kerja di Jepang, khususnya di bidang pertanian, wajib banget nonton sampai akhir ya. Karena selanjutnya, Kuma-kun bakal bahas isi buku ini bab per bab dengan cara yang asik dan gampang dimengerti. Selanjutnya kita bakal mulai bahas isi dari buku Ujian Evaluasi Keterampilan Pertanian Jepang, dan kita mulai dari bagian pendahuluan. Jadi, kenapa sih ujian ini dibuat? Ternyata, Jepang lagi mengalami kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Petani-petani di Jepang makin sedikit, dan karena itulah Jepang membuka peluang bagi orang asing untuk ikut bekerja di ladang-ladang mereka. Makanya, pemerintah Jepang bikin izin tinggal keterampilan, sebagai sistem baru yang memungkinkan kamu, bisa langsung kerja di sektor pertanian Jepang. Selain program magang teknis yang udah ada, sistem ini juga dibuat supaya pertanian Jepang bisa terus hidup dan berkembang. Tapi, sebelum bisa kerja, kita harus ikut ujian keterampilan. Lewat ujian ini, kita diuji pengetahuan dan keterampilan dasar tentang pertanian, mulai dari cara menanam, merawat tanaman, sampai memahami lingkungan kerja pertanian di Jepang. Ujian ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2019, dan dibagi jadi dua jenis. Pertanaman umum, peternakan umum. Nah, buku yang kita pelajari ini khusus buat yang pertanaman umum. Jangan lupa, dalam ujian ini juga ada bagian soal bahasa Jepang. Jadi kamu harus bisa sedikit banyak bahasa Jepang yang berhubungan sama pekerjaan pertanian. Tapi tenang, udah disiapin juga buku pelajaran bahasa Jepangnya kok, tinggal pelajari aja. Selanjutnya Kuma-kun mau kasih tahu hal-hal penting yang harus banget kamu perhatikan sebelum dan sesudah masuk ke Jepang, apalagi kalau kamu mau kerja di bidang pertanian. Kenapa penting? Kita harus ikut aturan ini supaya bisa mencegah penyebaran penyakit menular hewan ternak dan hama dari luar negeri ke Jepang. Yuk, simak baik-baik ya. 1. Jangan sentuh hewan ternak seminggu sebelum ke Jepang. Biar aman, sebelum terbang ke Jepang, kamu harus menghindari kontak langsung dengan hewan ternak dulu selama 7 hari. 2. Setelah sampai Jepang, masih belum boleh ke kandang. Iya benar, bahkan setelah tiba di Jepang pun, selama seminggu kamu juga nggak boleh masuk ke kandang atau area sekitar hewan ternak. 3. Jangan bawa baju kerja kotor dari luar negeri. Sepatu kerja, sepatu bot, atau baju kerja yang pernah dipakai di luar negeri dan belum dicuci nggak boleh dibawa ke peternakan di Jepang. Harus bersih ya. 4. Produk daging dilarang masuk tanpa sertifikat. Hati-hati ya. Produk seperti daging, sosis, ham, dan bacon nggak boleh dibawa masuk ke Jepang kalau nggak punya sertifikat inspeksi. 5. Bilang ke keluarga jangan kirim produk daging lewat pos. Biar aman, kasih tahu keluarga dan teman supaya nggak kirim makanan dari daging lewat paket internasional. Ini penting banget. 6. Ikuti instruksi di tempat kerja. Dan tentu aja, setelah sampai di lokasi pertanian, pastikan kamu selalu mengikuti petunjuk dari penanggung jawab di sana supaya kerja jadi aman dan lancar. Masuk ke materi, Kuma-kun mau ajak kalian kenalan sama 3 jenis budidaya utama dalam pertanian Jepang. Yuk simak. 1. Budidaya padi Inasaku. Tahu nggak, Jepang itu mayoritas menanam jenis padi Japonica, loh. Bentuknya bulat, pendek, dan lengket waktu dimasak. Beda sama padi Indica yang panjang dan nggak lengket. Bisa dilihat dari gambar perbandingan beras coklat Indica dan Japonica. Proses budidaya padi sekarang udah modern banget. Mulai dari pembajakan,
penanaman, panen, hingga penggilingan semua udah mekanisasi alias pakai mesin. Oh ya, beras juga dipakai buat pakan ternak atau bahan olahan lain kayak bubuk beras. 2. Budidaya sayur, Yasai Saibai. Sayuran di Jepang bisa dibudidayakan di luar ruangan atau di dalam rumah kaca. Keren kan? Ada 3 jenis pembagian sayur. 1 sayur akar kayak wortel, lobak. 2 sayur daun kayak bayam, sawi. 3 sayur buah kayak tomat, terong. Karena pakai teknik budidaya canggih dan rumah kaca modern, Jepang bisa panen sayuran berkualitas sepanjang tahun. 3. Budidaya buah kaju Saibai. Di Jepang, pohon buah dibagi jadi 2 jenis. Buah hijau abadi, misalnya jeruk unsiu dan lokuat. Buah peluru daun kayak apel, anggur, pir. Menariknya, jenis buah yang ditanam disesuaikan dengan suhu daerah. Apel cocok di daerah dingin, sedangkan jeruk unsiu cocok di daerah hangat. Selanjutnya kita belajar tentang bagaimana tanaman bisa tumbuh, berkembang, dan bikin makanan sendiri. 1. Pertumbuhan setiap organ. Tanaman punya 2 jenis organ. Organ vegetatif buat tumbuh besar. Contohnya, akar, batang, daun. Organ generatif buat berkembang biak. Contohnya, bunga dan buah. Berikut adalah ilustrasi tunas apikal, batang, tunas lateral, daun, akar, bunga. Tunas apikal itu ujung tanaman yang tumbuh ke atas. Tunas lateral tumbuh ke samping. Semua ini penting banget untuk pertumbuhan. 2. Pertumbuhan vegetatif vs generatif. Vegetatif sama dengan tumbuh besar, memperkuat tubuh, seperti daun, batang, dan akar. Generatif sama dengan berkembang biak, menghasilkan buah dan biji. Setiap tanaman beda-beda, kapan mereka mulai beralih dari fase vegetatif ke generatif. Ada yang cepat berbunga, ada yang butuh waktu. 3. Fotosintesis Kogosei. Tanaman itu pintar banget. Mereka bikin makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Bahan, cahaya, CO2, dan air. Hasil, karbohidrat gula, sama dengan sumber energi tanaman. Semakin banyak cahaya, semakin maksimal proses fotosintesisnya. 4. Pernapasan tanaman, proses bernapas pada tanaman. Tahukah kamu, tanaman juga bernapas seperti manusia. Bedanya, tanaman tidak punya paru-paru. Mereka bernapas melalui stoma, yaitu pori-pori kecil di daun. Melalui stoma, tanaman menyerap oksigen O dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Pernapasan ini sangat penting, terutama saat tanaman sedang tumbuh cepat, suhu udara sedang tinggi, terutama di malam hari. Pada saat itu, tanaman akan lebih banyak menggunakan karbohidrat yang mereka hasilkan dari proses fotosintesis. Karbohidrat ini diubah menjadi energi agar tanaman bisa tetap hidup dan tumbuh dengan baik. 5. Transpirasi, proses pengeluaran air dari daun. Transpirasi adalah proses di mana tanaman mengeluarkan air dalam bentuk uap melalui stomanya. Proses ini punya beberapa fungsi penting, yaitu membantu menarik air dan nutrisi dari akar ke daun, menjaga suhu tubuh tanaman tetap stabil, membantu pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Dengan transpirasi, tanaman bisa tetap segar, tidak kepanasan, dan bisa tumbuh secara optimal. 6. Penyerapan nutrisi dan air, dari akar ke seluruh tubuh tanaman. Tanaman mendapatkan makanan mereka dari tanah. Akar tanaman menyerap air, nutrisi mineral penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Semua itu dibawa ke seluruh bagian tanaman melalui batang. Air dan nutrisi ini penting untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Tanpa proses penyerapan ini, tanaman nggak akan punya cukup bahan bakar untuk hidup dan berkembang. 7. Pembentukan pucuk bunga, awal mula bunga muncul. Kalau pertumbuhan daun dan batang udah selesai, saatnya tanaman masuk ke fase baru, yaitu pertumbuhan generatif. Di fase ini, pucuk bunga mulai terbentuk. Proses ini disebut diferensiasi pucuk bunga. Nah, ada 2 jenis cara terbentuknya pucuk bunga. 1. Diferensiasi secara teratur. Artinya, pucuk bunga muncul setelah tahapan pertumbuhan tertentu selesai. Contohnya, tomat. Setelah tumbuh cukup tinggi, baru bunga muncul. 2. Diferensiasi karena perubahan lingkungan. Misalnya karena suhu berubah atau durasi sinar matahari yang diterima tanaman. Tanaman dibagi jadi 2 nih. Tanaman hari pendek. Contohnya, stroberi, bunga krisan, bayam. Pucuk bunga muncul saat malam, waktu gelap lebih lama daripada waktu terang. Tanaman hari panjang.
Contohnya, bayam lagi. Pucuk bunga muncul saat waktu terang lebih lama dari waktu gelap. Ada juga tanaman yang akan membentuk pucuk bunga saat suhu udara dingin, seperti kol, lobak, dan brokoli. Sistem penanaman dan tipe penanaman. Supaya tanaman bisa tumbuh dengan baik, kita harus tahu dua hal penting. Satu, tata cara penanaman. Ini adalah urutan atau cara bagaimana suatu tanaman dibudidayakan di lahan. Mulai dari nyemai benih, pindah tanam, sampai panen. Semua punya aturan mainnya. Dua, tipe penanaman. Nah, tipe penanaman itu kayak gaya tanam tergantung musim dan jenis sayur. Contohnya, sayuran daun dan akar kayak kol dan lobak bisa ditanam di musim semi, musim panas, musim gugur. Caranya beda, hasil panennya juga bisa beda-beda tergantung kapan dan gimana kita nanamnya. Contoh, budidaya tomat dan timun. Ada dua cara nih. Percepatan, biar cepat panen. Perlambatan, supaya panennya ditunda, misalnya buat jaga ketersediaan sayur di pasaran. Biasanya, cara ini dipilih buat penanaman di luar ruangan atau di kebun biasa. Gambar berikut merupakan contoh tipe penanaman berdasarkan waktu. Sebelum kita mulai tanam, kita harus tahu nih, kapan waktu yang pas buat nanam dan panen. Ada 3 tipe penanaman berdasarkan waktunya. 1. Budidaya dipercepat rumah kaca. Benih ditanam lebih awal di dalam rumah kaca, jadi panennya bisa lebih cepat. 2. Budidaya biasa luar ruangan. Ini budidaya yang dilakukan langsung di alam terbuka, sesuai musim alami. 3. Budidaya diperlambat rumah kaca. Tanamannya ditanam lebih lambat supaya bisa dipanen di waktu yang lebih lama. Contohnya kayak tanaman kol dan lobak, bisa ditanam di musim dingin, semi, panas, sampai gugur. Ada grafiknya tuh buat bantu kita rencanain penanaman dan panen tiap bulan. 3. Penanaman benih, awal segala kehidupan tanaman. 1. Apa itu penanaman benih? Ini proses menaruh benih ke tanah supaya bisa tumbuh jadi tanaman. Tapi nggak sembarangan ya. Benih butuh 3 hal penting buat tumbuh atau bertunas. Air, suhu udara yang pas, oksigen. Supaya ketiganya bisa didapat, benih harus ditutup tanah. Tapi, ada 2 jenis benih. Fotoblastik positif, suka cahaya, cukup ditutup tanah tipis aja. Fotoblastik negatif, gak suka cahaya, harus ditutup tanah lebih tebal. 2. Penanaman benih secara langsung. Cara ini tuh simple banget, benih langsung ditanam ke tanah tanpa harus disemaikan. Dulu, biasanya dipakai buat sayuran akar seperti wortel, lobak, dan lainnya. 3. Alat-alat penanaman benih. Nah, biar efisien, kita bisa pakai alat bantu. Alat penyebar benih dorong, mirip troli, buat nanam benih satu-satu sambil didorong. Seeder, mesin keren yang bisa nanam banyak benih sekaligus secara otomatis. Cocok banget buat lahan besar. 4. Penjarangan. Jadi gini, waktu benih udah mulai tumbuh, kadang ada yang tumbuhnya kecil, ada yang kurus tinggi gak sehat, ada juga yang kena hama. Nah, makanya kita perlu penjarangan. Penjarangan itu apa sih? Penjarangan itu mencabut bibit yang tumbuh gak optimal, supaya tanaman yang sehat punya ruang cukup buat tumbuh besar dan kuat. Yang dicabut vs disisakan. Yang perlu dicabut, bibit yang tidak tumbuh sehat. Bibit yang terlalu tinggi dan kurus, biasanya kekurangan cahaya. Bibit dengan daun cacat atau diserang hama. Yang disisakan, bibit yang sehat, kuat, dan berdaun bagus. Bibit yang jaraknya ideal dari tanaman lain. Kalau bibit tumbuh terlalu rapat, kita juga harus cabut sebagian supaya gak berebut nutrisi. Intinya, yang sehat lanjut, yang gak sehat pamit duluan ya gelombang. 4. Pembibitan, tempat awal petualangan si bibit. Bayangin deh, bibit kayak bayi tanaman yang baru lahir. Nah, supaya tumbuh sehat dan kuat, mereka perlu tempat khusus dulu, namanya persemaian. Pembibitan itu tempat menanam benih sebelum dipindah ke lahan utama. Biasanya dipakai buat sayur buah, tomat, timun, sayur daun, kol, selada, del. Keunggulan pembibitan, bibit terlindungi dari hujan, angin, hama, dan penyakit. Bibit tumbuh bareng-bareng, sehat dan seragam. Bisa hemat waktu tanam di lahan. Cocok banget buat lahan yang sempit, tetap bisa tanam banyak. 2. Penanaman, saatnya bibit pindah rumah. Kalau bibit udah cukup umur dan kuat, saatnya dia pindah ke rumah barunya, di lahan alias proses penanaman. Penanaman sama dengan proses memindahkan bibit ke lahan buat tumbuh besar.
Tapi, tiap tanaman beda-beda loh. Ada yang butuh jarak tanam lebih jauh, ada yang lebih rapat. Cara menanam ada dua, dengan mesin transplanter, cepat dan efisien buat lahan besar. Tapi butuh alat khusus dan teknik yang tepat. Manual pakai tangan manusia. Murah dan bisa dilakukan siapa aja. Tapi butuh waktu dan tenaga lebih. Pilih cara yang sesuai kebutuhanmu ya. Yang penting tanaman bahagia dan bisa tumbuh maksimal. Praktik, memahami cara penanaman bibit yang benar. Gambar ini menunjukkan dua metode penanaman bibit, bibit dari pot dan bibit yang dibudidayakan di sel. 1. Cara penanaman bibit dari pot. Melepaskan bibit dari pot dilakukan dengan cara yang hati-hati, pegang pot dengan satu tangan dan tarik perlahan bibit beserta media tanamnya keluar. Hindari menarik batang tanaman secara langsung karena bisa merusak akar atau batang bibit. Cara penanaman yang benar adalah menanam bibit dengan posisi tegak lurus dan kedalaman yang pas, tidak terlalu dalam atau dangkal. Penanaman yang benar ditandai dengan lingkaran merah, akar tertanam sempurna dan bagian batang tetap di atas tanah. Kesalahan umum, menanam terlalu dalam, menyebabkan batang tertutup tanah dan berisiko busuk. Menanam terlalu dangkal, akar tidak tertutup tanah secara sempurna. Menanam miring, membuat pertumbuhan tanaman tidak optimal. 2. Cara penanaman bibit yang dibudidayakan di sel. Bibit harus ditanam tegak lurus di tengah bedengan dan tidak miring. Penanaman yang benar ditandai dengan posisi tanaman tegak dan akar tertanam sedikit dalam. Penanaman yang sedikit dalam benar, akar tertutup sempurna, tanaman tegak. Kesalahan umum, penanaman terlalu dangkal, akar terbuka dan rentan mengering. Penanaman miring, bisa menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang dan mudah roboh. Sampai sini dulu pelajaran hari ini, jangan lupa follow channel Kuma-kun biar kalian makin jago soal pertanian dan kehidupan di Jepang. Kalau kamu suka belajar bareng Kuma-kun, jangan lupa like videonya, share pengalaman nanam kamu di komentar dan subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya ya. Kuma-kun pamit dulu, bye.